Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok R. Sebagai kelompok terakhir, silakan kelompok R untuk memulai presentasinya. Oke, selamat sore semua. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Oke, aku izin share screen ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sip. Sebentar aku full screen dulu. Nah, Oke, selamat sore teman-teman. Nama aku Firas. Aku di sini mewakili tim R dari dan tim terakhir ya sepertinya dari kelas Project Lab gitu. Anggotanya ada aku, ada Mutiara Zahra, ada Samananda Lailatul Humairoh gitu. Mungkin yang ada di sini Mbak Mutiara aja ya. Manandanya habis ujian jadi masih on the way pulang seperti itu. Oke, jadi yang hari ini akan aku presentasikan ada beberapa, ada problem definition, personas, dan lain-lain. Kita langsung masuk aja ya buat mempersingkat waktu. Jadi kenapa sih? Jadi problem definition adalah bagaimana kita detect regions with low value services gitu. Jadi mungkin kita sama-sama menggunakan data Jawa Barat, tapi setelah ditarik dan diusut lebih jauh, Jawa Barat itu merupakan salah satu daerah dengan kasus kekerasan terbanyak di Indonesia gitu. Dan idealnya tentunya dan kita pengen adalah setiap kasus kekerasan itu harus ada pelayanan terhadap penyintas gitu. Jadi oleh karena itu stakeholder Jawa Barat itu perlu tahu daerah mana aja sih yang punya pelayanan terhadap korban kekerasan yang baik atau tidak gitu. Tapi karena baik dan tidak itu relatif dan kami belum menemukan apa namanya entah baseline yang oke lah terhadap baik atau tidaknya gitu. Jadi kami menggunakan rasio pelayanan kekerasan gitu. Makin tinggi rasionya, makin banyak korban kekerasan yang dilayani. Gitu. Harapannya sih stakeholder itu dapat mengambil kebijakan penanggulangan kekerasan yang tepat sasaran gitu berdasarkan dashboard yang kami buat. Kurang lebih seperti itu. Personasnya kurang lebih nggak beda jauh sama teman-teman gitu, kebanyakan stakeholders di Jawa Barat gitu, dan instansi terkait, mungkin misalnya dinas sosial, kepolisian, dan lain-lain. Nah, kalau kayak gitu, how might be-nya seperti apa? Jadi stakeholder itu dapat melihat rasio antara kekerasan yang dilayani dan total kekerasan berdasarkan tahun, daerah, dan jenis kelamin. Terus stakeholder juga dapat melihat jenis pelayanan apa yang diberikan berdasarkan tahun dan daerah, gitu. Dan terakhir, stakeholder dapat melihat perkembangan rasio dari tahun ke tahun. Jadi apakah misalnya rasionya lebih membaik di suatu daerah atau malah makin buruk atau sama aja, seperti itu. Nah, user flow-nya seperti ini. Jadi nanti user itu dapat filter dulu. Jadi kalau misalnya nggak difilter, dashboard itu hanya akan menampilkan data dari seluruh Jawa Barat, gitu. Tapi kalau difilter, misalnya berdasarkan tahun, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan kabupaten kota, itu nanti akan kelihatan gitu. Rasio pada tahun X, perkembangan rasionya, dan jenis layanannya, seperti itu. Datasetnya kami menggunakan ada 4 dataset sih gitu. Tapi kalau dikelompokkan ada 2, dataset kekerasan dan dataset pelayanan kekerasan gitu. Kalau dataset kekerasan itu yang kalau nggak salah di-share oleh Pacman juga ya di list of datasets yang digunakan. Tapi pelayanan kekerasan itu kami sedikit ngulik-ngulik di datasetnya Open Jabar itu dan ternyata ada gitu. Jadi kami gabungkan gitu di satu dataset, melakukan cleaning dan lain-lain gitu, dan kami menggunakan dataset SHP juga sih buat apa namanya, buat visualisasinya seperti itu. Dan kami menggunakan Tableau. Prototypingnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada, tapi nanti hasil akhirnya agak berubah sih gitu, karena kami lihat kalau misalnya utamanya itu cuma map, itu malah nggak kelihatan rankingnya. Kan kita pengen ngelihat daerah mana sih yang rasionya itu paling buruk gitu. Jadi ada map yang akan menunjukkan ke apakah pelayanannya udah baik atau tidak berdasarkan rasio. Terus ada rasio apa namanya, perkembangan rasio setiap tahunnya, dan pelayanannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, matriksnya ada 4 nih yang kami gunakan. Pertama yang ranking, yang tadi saya sudah jabarkan. Kedua itu grafik rasio pelayanan terhadap kekerasan tahun 2018 sampai 2021. Lalu perbandingan antara korban kekerasan secara total dan korban yang dilayani. Dan 4, jenis pelayanannya apa aja gitu.
Nah, pasti ada limitations-nya ya, karena kami pertama hanya menggunakan Open Data Jabar, data-data dari situ. Dan tahun yang di cover itu di datasetnya hanya 2018 sampai 2021 gitu. Bahkan untuk dataset pelayanan, jenis pelayanan, sorry, itu hanya memiliki range tahun 2020 sampai 2021 aja. Jadi kalau misalnya nanti akan aku tunjukkan sih, tahun 2018 sama 2019 itu data jenis pelayanannya nggak keluar gitu. Lalu keabsahan data ada di luar scope dashboard kami gitu, karena dari berbagai artikel di luar sana dan berbagai publishing di luar sana itu memang banyak yang mengatakan jumlah angka kekerasan itu banyak yang underreported gitu. Jadi walaupun memang angkanya cukup fantastis, tapi sebenarnya mungkin lebih besar gitu. Dan satu lagi kami nggak tahu apakah input datanya itu valid atau tidak, karena contohnya itu data rasio buat korban kekerasan di Jawa Barat, di Kota Bandung itu yang dilayani itu lebih tinggi daripada korban kekerasannya gitu kan, nggak mungkin ya harusnya itu, atau apakah jumlah korban kekerasannya itu nggak valid kah datanya atau gimana, itu di luar scope dari dashboard kami gitu. Oke, langsung aja kali ya ke dashboard kami. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi dari features-nya dulu kali ya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya tidak diapa-apain, data yang pertama kali muncul itu adalah data yang merangkum kondisi di seluruh Jawa Barat gitu. Jadi kita bisa lihat nih daerah-daerah mana yang rasionya itu di bawah 0,5, karena emang kami warnanya itu kalau misalnya 0 itu merah, kalau misalnya 1 itu hijau. Karena 0 itu berarti kan harusnya tidak ada kasus yang dilayani ya. Dan sementara 1 itu berarti semua kasus terlayani gitu. Dan kalau buat fungsionalitasnya, teman-teman kalau misalnya mau melihat tahun spesifik itu bisa di select di sini, misalnya mau select tahun 2020 dan 2021 ya, misalnya gitu. Nggak select sebentar. Oke, terus kalau misalnya mau milih daerah-daerah tertentu itu juga bisa di sini gitu, dan jenis kelamin juga bisa di sini gitu. Nah, kalau dari grafik ini terus kalau misalnya teman-teman pengen nge-highlight itu juga bisa ngeklik dari rank ratio ini, misalnya pengen ngelihat di Bandung gitu ya. 1 menit lagi ya Kak Firas. Oke, sip, thank you. Dan akan ke highlight di Bandung saja. Dan kalau misalnya di hover, itu akan ada tooltip yang memperlihatkan jumlah korban totalnya berapa di tahun 2020 dan 2021, jumlah korban totalnya berapa, dan rasio kekerasannya berapa gitu. Dan ada grafiknya juga. Ada perkembangan rasionya juga, ada average-nya juga. Terus ada jenis pelayanannya. Ternyata di Bandung, di Kabupaten Bandung, itu yang paling besar itu pengaduan, sementara pelayanan kesehatan itu kedua, dan ketiga itu bantuan hukum. Kita juga bisa lihat total korban kekerasan per kabupaten atau kota gitu dari tahun ke tahun, kurang lebih seperti itu sih. Jadi harapannya kalau misalnya stakeholder memiliki dashboard ini, stakeholder itu bisa langsung kayak at a glance bisa tahu, oh berarti daerah yang kurang di tahun ini itu adalah misalnya Indramayu, Majalengka, Kota Bogor gitu ya. Nah, itu bisa langsung ditindaklanjuti soal pelayanan kekerasannya di daerah-daerah tersebut seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gitu sih dari kelompok R. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikritisi, silakan. Ya, dipersilakan. Oke, jika tidak ada, kita bisa upload ke grup R. Terima kasih atas pemaparannya.